Izinkan saya share screen. Ya, malam ini temanya seperasaan dengan Tuhan. Seperasaan dengan Tuhan. Ada satu buku ya yang saya sendiri juga baru tahu ketika saya melihat satu istilah, dan ini cukup umum di dalam materi atau orang-orang yang belajar psikologi. Hurt people, hurt people. Kira-kira artinya dalam bahasa Indonesia secara bebas, orang yang tersakiti itu akan menyakiti. Ini menjadi satu yang namanya pain cycle, ya. Jadi satu siklus penderitaan, siklus kepahitan, siklus kebencian, begitu ya. Orang yang selalu dibenci, kemudian dia akan membenci orang lain. Orang yang selalu tercederai, dia akan mencederai orang lain. Ya, orang yang terpinggirkan, dia akan meminggirkan orang lain. Begitu, ya. Hurt people, hurt people. Nah, tanpa kita sadari, dan kita banyak mendengar orang-orang yang mengeluh ya, dan kemudian juga orang-orang yang kejam gitu, orang-orang yang bengis, latar belakangnya juga ternyata dia orang-orang yang mengalami kepahitan hidup gitu, dan dia tidak bisa melepaskan itu. Yang terjadi justru dia mengekspresikannya kepada orang lain, ya. Jadi banyak sekali orang yang tersakiti ketika dia bertumbuh begitu. Ada pelecehan secara fisik, ada pelecehan secara verbal begitu. Ada perlakuan yang tidak adil. Bentuknya bisa macam-macam, tapi semua mengarah ke perlakuan yang tidak adil. Secara verbal tidak diungkapkan, secara fisik tidak dilakukan, tapi secara tindakan dari orang tersebut menunjukkan ketidakadilan. Dan itu terus dibawa gitu ya, orang bertumbuh dan pada akhirnya apalagi di dalam kehidupannya tidak hanya satu orang gitu yang melakukan bentuk-bentuk yang menyakiti orang tersebut. Di keluarga tersakiti, di sekolah tersakiti, di pergaulan tersakiti, dia menjadi semakin seperti konfirmasi ya, wah bahwa dunia ini jahat. Ya, dan lebih baik daripada saya dijahati, saya menjahati orang lain. Akhirnya begitu. Ya, itu terjadi. Dan orang kemudian melakukan pembalasan. Ya, pembalasan yang makin kejaman, orang banyak ngomong begitu ya. Oh, kamu nyakitin saya, kamu belum tahu siapa saya. Saya bisa menyakiti kamu lebih daripada apa yang kamu lakukan. Dan itu kemudian muncul ya. Kalau di dalam dunia pendidikan ada yang istilahnya obspek, ya. Itu ada orang yang sampai meninggal. Kalau contoh-contoh ya, eh, tidak untuk apa namanya hanya menyoroti satu institusi gitu, tapi ada sekolah eh, tinggi, institut yang dulu sangat terkenal karena lulusan dari situ akan menjadi hmm, pegawai negeri ya, pegawai negeri sipil, menjadi camat, menjadi lurah, itu pendidikannya di situ ya. Di apa namanya? Sekolah namanya dulu STPDN kalau nggak salah ya, sekolah sekolah tinggi. Sekarang IPDN begitu. Itu gitu. Gemblengannya itu mungkin gaya militer, dan kemudian seniornya dulu pernah digebukin ya, sama yang lebih senior lagi. Kemudian dia memperlakukan juniornya dengan cara yang sama bahkan lebih kejam. Akhirnya semakin kejam dan semakin kejam. Ya, orang bisa ditendang di ulu hatinya ya, pukul ulu hatinya langsung game over ya. Yang menyedihkan. Maka kemudian sekarang praktek-praktek seperti itu dilarang ya.
Tapi itu terjadi ya, belum belum lama ini di sekolah di BINUS ya, Bina Nusantara itu di BSD terjadi ya, ada bullying dan bullying ini viral ya. Sekarang kelihatan viral, jangan-jangan sebetulnya dari dulu juga sudah ada kegiatan seperti itu dan bisa mengakibatkan kematian, cuma tidak viral itu aja ya, karena zaman dulu belum banyak media sosial yang memviralkan itu. Ya kita belum lama melihat David yang digebugin, waduh kepala diinjek-injek sama uh, anak dari petinggi ya, dan akhirnya dia dihukum, orang tuanya malah jadi ke bawah-bawah ya, bahwa ternyata dia pegawai pajak yang uh, ya banyak lah ya melakukan tindakan-tindakan pencucian uang dan sebagainya, dibongkar semua ya. Itu di dunia pendidikan, belum di dunia kerja. Di dunia kerja juga begitu. Kalau tidak jilat atas, injek bawah, sikut kiri, sikut kanan, dia nggak naik begitu. Maka dia lakukan itu kemudian menjadi satu budaya. Dan ini terjadi di institusi-institusi negara ya. Saya tidak mau sampaikan, tapi itu terjadi gitu. Bahwa orang itu harus setor upeti gitu ke atasannya. Kenapa? Karena dulu juga dia begitu. Kalau dia nggak setor upeti ke atasannya, dia nggak akan pernah naik pangkat, dia nggak akan pernah dianggap sebagai bagian dari golongan itu, maka dia lakukan. Dan tambah lama tambah kejam. Angkanya tambah lama tambah besar. Ya, yang seharusnya dia judulnya mengayomi gitu, mengayomi masyarakat, dia tidak mengayomi. Orang takut untuk bertemu ke sana. Kenapa? Ya itu tadi kehilangan kambing kalau lapor jadi kehilangan sapi. Nah, itu terjadi. Ini pembalasan demi pembalasan. Dan di keluarga itu juga terjadi. Ya. Aduh, sekarang kalau saya lihat ngeri ya. Nggak kebayang begitu ya. Ada orang begitu, ada ibu kemarin membunuh anaknya. Sebelumnya ada ayah membunuh keluarganya. Waduh, itu apa yang ada di balik pikiran mereka gitu sih ya. Apa yang membuat mereka sekejam itu. Tapi kalau saya berpikir bahwa hal-hal yang mempengaruhi secara psikologis masa kecilnya dalam pertumbuhannya membuat orang di satu titik itu sampai nggak punya hati nurani, nggak punya hati nurani lagi. Dia melakukan itu dengan enteng saja, mengerikan, mengerikan. Ini pain cycle. Jadi ada siklus eh, kesakitan yang kalau nggak diputus begitu, dia akan terus meminta tumbal lagi seolah-olah ya. Dari orang tuanya begitu, nanti anaknya begitu lagi, cucunya begitu. Ini ada yang memberikan kata-kata begini, if you don't heal from what hurt you, kalau kamu nggak menyembuhkan diri, ya, nggak memulihkan diri dari apa yang menyakitimu, you will bleed on people who never cut you. Ya, engkau akan berdarah setiap kali ketemu dengan orang yang sebetulnya orang itu nggak ngapa-ngapain kamu gitu. Menganggap semua orang akan kejam, semua orang akan menyakiti. Ya, dulu saya pernah cerita mungkin, saya senang sekali pelihara anjing. Bukan yang menarik itu bukan punya anjing, tapi melakukan pelatihan, gitu ya. Melatih anjing sampai dia bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu itu, waduh, ada kebanggaan gitu ya. Dan karena belajar dunia peranjingan itu, kemudian psikologi binatang juga nggak jauh beda dengan psikologi manusia. Ya, binatang yang pernah tersakiti itu kalau kita mendekat, dia berpikir daripada saya disakiti, lebih baik saya menyerang dulu, lebih baik saya menyakiti. Akhirnya ada anjing yang kita nggak ngapa-ngapain, kita mendekat, dia yang ngejar kita, dia yang gigit kita, ya. Karena dia dulu pernah apa? Digebukin, dia dulu pernah ditendang, nggak ada angin, nggak ada badai, lagi tidur dia ditendang orang misalnya ya, dilempar batu. Akhirnya apa? Anjing itu menganggap semua orang itu jahat. Dan setiap orang mendekat, daripada saya disakiti, saya sakiti dulu deh. Saya serang dulu gitu, ya. Itu sama gitu psikologinya. Nah, artinya kalau kita nggak putus ini rantai, nggak putus ini siklus,
akan lebih banyak orang yang menyakiti orang lain, dan orang yang tersakiti kemudian kalau dia tidak membuat satu langkah tindakan untuk memutuskan itu, dia juga akan terperosok di dalam situ, dalam lingkaran ini. Jadi makin banyak orang yang kejam di dunia ini karena pernah diperlakukan kejam, ya, dia pernah diperlakukan kejam. Nah, bagaimana kita memutus siklus dari penderitaan, siklus dari kebencian, siklus kepahitan ini? Maka kalau di dalam bahasa psikologi hurt people harusnya forgiven people, forgive people. Harusnya berlaku juga hal yang sama, bahwa apa? Orang yang diampuni, dia akan mengampuni juga. Ya, orang yang dibelas kasihani, dia akan berbelas kasihan. Ya, kenapa ada begini? Kalau teman-teman yang senang belanja, ya, senang belanja itu ada kadang-kadang dia bikin sampai apa? Money back guarantee. Money back guarantee. Kalau kamu nggak puas, uang kembali. Karena pada dasarnya orang itu punya sikap yang positif. Dia mau balas budi gitu. Nggak mungkin dia niatnya jahat gitu misalnya. Dilahirkan dengan niat jahat. Itu karena dibentuk oleh lingkungan gitu. Ya, sering kita dengar bahwa ya orang membunuh gitu misalnya. Orang melakukan kejahatan, dia dari kecilnya kan nggak punya cita-cita ingin membunuh, ingin melakukan kejahatan gitu. Cita-citanya bukan itu. Tapi karena lingkungan, karena apa yang dia lihat, yang dia dengar, itu yang membentuk dia akhirnya gitu. Nah, maka ketika ada orang membeli sesuatu, jarang orang niatnya jahat gitu ya. Oh, saya terima barang baik, tetap saya akan ngomongnya ini barang jelek supaya uang kembali, nggak juga. Ya, nggak banyak orang yang ternyata melakukan hal-hal seperti itu. Maka orang banyak melakukan money back guarantee. Nah, bagusnya adalah kita punya teladan yang paling top, itu nggak ada yang lain teladan kita, Tuhan kita Yesus ya. Karena dalam kemanusiaannya itu kita bisa meneladani seperti apa manusia yang seharusnya hidup itu di dunia. And when we come to God, there is no rejection, but reconciliation. Bagusnya adalah gitu. Kalau kita datang kepada Tuhan, dikasih contoh. Nggak pernah kita akan ditolak. Tapi yang ada itu kemudian dipulihkan, diperdamaikan. Ini teladan yang luar biasa begitu ya. Ini teladan yang luar biasa. Kita berharap bahwa dengan kita dipulihkan, dengan kita diperdamaikan, kita juga akan berdamai dengan orang lain. Ketika kita diampuni, kita juga mengampuni orang lain. Maka Tuhan datang, dia harus mengampuni dulu. Ya, dia datang untuk menjadi contoh pengampunan. Karena dari situ cara memutus rantai kepahitan, ya, rantai penderitaan, rantai kebencian, rantai dosa lah. Itu harus ada yang mutus. Ya, puji Tuhannya, Tuhan kita Yesus datang dan dia memutus rantai itu. Dia menunjukkan gitu ya. Hebat, luar biasa. Walaupun dia menyelamatkan orang, orang yang diselamatkan gebukin dia. Orang yang diselamatkan memaku dia. Orang yang diselamatkan melakukan kekejaman yang luar biasa ya. Penderitaannya luar biasa. Tapi dilakukan loh. Tuhan ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mesti kasih contoh. Seberat apapun, contoh sudah tersedia. Ya, maka dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, Efesus 4 ayat 31-32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan yang lain. Ya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah ditunjukkan di dalam teladan Kristus Yesus telah mengampuni kita semua. Ya, banyak sekali anak-anak yang memendam kemarahan gitu.
Dan dia belum bisa melampiaskan kemarahan karena dia belum punya kekuatan. Ketika dia bertumbuh besar, dia lampiaskan, bisa merusak banyak hal ya. Dia melampiaskan ke pasangan hidup, dia melampiaskan ke anaknya gitu. Nah, ada orang yang em, contoh lah ya, kami ini dibesarkan oleh orang sampai kalau yang anak perempuan kerasnya nggak dibedakan, akhirnya ya minggat ya keluar dari rumah, ya dia lari dari rumah. Tapi yang laki-laki itu, waduh, sampai di satu titik kita sempat karena bertumbuh besar kan ya, wah satu saat kalau ibu disakiti, ibu saya disakiti, saya udah besar, saya lawan ayah saya mau lindungi ibu saya. Tapi nggak pernah kejadian. Tapi itu sempat terbesit dalam pikiran kita anak-anak ya. Aduh, ibu makin tua masih digambarin misalnya begitu ya. Wah, saya bela. Karena kita juga makin kuat gitu. Kita udah makin besar. Dulu waktu anak-anak kita nggak berani gitu. Tapi begitu kita makin besar, kita berani lawan gitu. Tapi puji Tuhannya nggak terjadi. Tuhan baik, Tuhan sayang. Dan akhirnya yang lucu begini. Kita bisa memilih karena dulu kita dibesarkan dengan kekerasan. Saya nggak mau anak-anak saya mengalami hal seperti yang saya alami. Saya melepaskan itu pengampunan dan saya membesarkan anak-anak tidak dengan gaya atau model uh, fisik ya, kekerasan fisik betul gitu, kekerasan fisik. Ya dulu belum ada undang-undang perlindungan anak ya. Mungkin kalau sudah ada undang-undang itu dulu ya banyak orang tua yang kemudian dilaporkan ya karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemarin kemarin itu saya melakukan dua kunjungan. Yang pertama kunjungan itu ke temen dulu sesama guru sekolah minggu ya, yang sakit dirawat di Rumah Sakit Darmais. Rumah Sakit Darmais itu rumah sakit kanker, Bapak Ibu Saudara, khusus kanker. Suaminya sudah sempat operasi jantung, ya mungkin dua kali kalau nggak salah sudah pasang 4 ring ya. Sekarang istrinya yang guru sekolah minggu, em, penyakitnya komplikasi ya. Dulu saya sering dia darah tinggi yang sering saya tahu, kemudian dia rutin minum obat darah tinggi, kemudian lambung ya GERD, terakhir kanker, ya kanker stadium 3B. Jadi saya tengok kemarin sore jam 5 begitu, banyak sekali cerita ya, banyak sekali cerita eh, bagaimana siklus ini terjadi begitu ya, bagaimana siklus ini terjadi dan em, sebaliknya juga bagaimana ini breaking the pain cycle juga terjadi. Jadi dia ngomong gitu ya, aduh Kak Roni, ini orang-orang yang ke rumah ya kirim karena dia tidur di lantai begitu untuk bangun sakit ya dari awalnya itu ada kanker payudara gitu, kemudian merambat ke tulang belakang itu sakit sekali kalau mau bangun. Dia cerita gitu, itu yang ngirim ranjang kayak ranjang rumah sakit gitu supaya dia bisa bangun mudah gitu. Bukan orang Kristen gitu, orang Muslim gitu. Waduh, yang nolongin itu banyak sekali gitu. Terus eh, dia kan PNS ya guru. Waduh, gimana nih kalau nggak memberikan apa namanya tugas-tugas gitu. Ya takut sekali dipecat gitu. Itu guru-guru di sekolah bantuin dia untuk ngisi tugas-tugas gitu ya. Menguatkan dia jangan takut, nggak semudah itu memecat PNS dan ini kan sakit gitu ya. Jadi dia cerita banyak sekali eh,
orang-orang yang sangat mengasihi gitu. Dan dia lihat di sekolah misalnya, dia cerita anaknya dia yang kecil gitu. Kalau yang lain kan rata-rata untuk bisa dapat nilai bagus gurunya disuap ya. Dalam tanda kutip ya, gurunya disuap, dibaik-baikin ya. Orang nggak nggak galak-galak lah sama gurunya misalnya begitu. Ini kebalik ya, gurunya yang beliin. Kalau ada eh, kemarin dia cerita harus pakai pakaian daerah gitu, gurunya beliin pakaian daerah buat anaknya, bukan orang tuanya yang nyiapin, gurunya yang beliin. Saking sayangnya dia dengan anak ini, jadi luar biasa ya. Justru di dalam penderitaan itu dia bisa melihat bagaimana orang itu kemudian datang melakukan banyak sekali pertolongan dengan tulus gitu, ya. Selesai dari situ jam 5 sampai jam 6, jam 7 ada ibadah penghiburan. Ada teman saya dulu di gereja meninggal karena kanker juga, meninggal karena kanker. Dan karena dua orang yang kami tengok ini dari satu gereja, jadi ceritalah yang waktu saya tengokin di Darmais itu, dia bilang, aduh itu Bu Margiono namanya ya, yang meninggal ini istri dari Pak Margiono. Itu kanker juga, dia kanker juga. Dia itu kankernya lebih berat, lebih sakit, tapi dia masih bisa menguatkan saya yang kankernya itu lebih ringan menurut dia. Saya nggak separah Bu Margi, tapi dia datang. Pokoknya kalau pulang gereja dia pegang tangan saya dulu katanya. Jangan pulang dulu, Kak Teti, namanya Kak Teti itu. Jangan pulang dulu, sini ngobrol dulu. Wah, terus dikuatkan ya, dikuatkan imannya. Tapi meninggal dulu nih, Bu Margi meninggal dulu. Nah, di dalam adat Batak menikah dengan orang Jawa. Itu ternyata kan banyak tuh orang dari saudara yang meninggal ini, kakaknya atau tulangnya atau apa, cerita gitu ya kebaikan-kebaikan dari yang meninggal ini kan. Tapi ketika dari yang pria-pria, setelah yang wanita terus yang pria gitu, ada salah satu tulangnya dia cerita betapa dia kepahitan. Dia bilang, wah kenapa saya blok semua WA-nya gitu. Karena dia pernah ngomong satu hal, kelihatannya sepele tapi itu menyakiti hati saya. Dan dia cerita di situ, dia di depan umum itu dia melepaskan pengampunan sayangnya ya. Nah, meninggal. Dia bilang, ya itu ya, saya bilang, karena kejadian seperti itu, tolong ini bapaknya, terus anak-anaknya gitu ya, supaya memahami apa yang terjadi dan sekarang udah lega, udah lepas lah dia bilang gitu ya. Sekarang kamu tahu apa yang terjadi, kenapa ada gap di antara kakak beradik itu, gitu. Dilepaskan. Tapi kemudian ya jadi, aduh puji Tuhan ya, artinya saya kemarin itu banyak belajar bagaimana eh, orang menjalani hidup itu ya, lika-likunya begitu. Harus melalui penderitaan dulu baru kemudian melihat banyak hal yang kita bisa petik ya. Nah, jadi sekarang kita belajar begini. Terlebih penting dari segalanya itu bagaimana kita menjaga perasaan Bapa ya. Menjaga perasaan Bapa itu jauh lebih penting karena dengan menjaga perasaan Bapa kita secara tidak langsung itu akan menjaga banyak perasaan dari orang lain yang ada di sekeliling kita. Matius 5 ayat 23-24 begini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, ini bicara tentang liturgi, tentang hukum-hukum yang kemudian terlihat melalui tingkah laku kita. Contoh ya, ini lagi banyak berpuasa ya. Nah, saudara kita yang Muslim berpuasa, banyak yang kemudian orang Kristen juga ikut puasa. Ya. Dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai 7.
Bukan, ya, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, Matius 23 1 sampai 36 kalau kita baca ini tentang orang Farisi gitu. Ya, kelihatannya mereka melakukan ibadah taat hukum yang luar biasa, tapi ternyata nggak menjaga perasaan Bapa, ya, nggak menjaga perasaan Bapa. Mereka, ya, dalam salah satu ayat yang saya kutip itu di dalam antara ayat 1 sampai 36, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ya, upahnya ya hanya karena dilihat orang, kemudian orang tepuk tangan, wow hebat ini ya, orang yang sangat rajin gitu. Kemudian selesai sampai di situ. Tetapi kemudian kita diingatkan gitu ya. Di Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kan jadi sederhana kan gitu ya. Dalam implementasi kita sederhana. Kalau kita nggak mau disakiti, kamu jangan nyakiti orang. Kalau kita ingin diampuni, kamu juga mesti ngampuni orang. Kalau kamu ingin mendapat belas kasihan, kamu juga mesti membelas kasihani orang lain. Gitu. Ini sebetulnya perasaan yang Bapak punya. Gitu. Supaya manusia yang jauh kemudian balik mendekat, Bapak kirim Tuhan Yesus. Mendekat, nggak nunggu nih, ya, nggak nunggu mereka balik. Dia datang, dia ngasih ngasih contoh. Harusnya memang dia yang datang untuk mengajak orang ini kembali gitu. Dan selama orang masih punya kesempatan untuk balik. Tangan Tuhan tuh terbuka lebar untuk balik, ya. Seperti kisah si bungsu yang minta warisan itu kan kurang ajar ya. Orang tuanya belum meninggal kok minta bagian warisan kan menyumpahi orang tuanya meninggal itu sebetulnya. Itu sudah parah sekali ya. Tapi orang tuanya ya sayang sekali dia kasih. Kemudian bukan digunakan untuk usaha, digunakan untuk bersenang-senang, berboros-boros, ya, dan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tercela lah ya. Udah gitu, tujuannya dia pulang apa coba? Si bungsu itu. Tujuannya pulang minta maaf gitu, minta ampun gitu. Enggak, tujuannya apa? Supaya bisa makan aja karena apa? Waduh dia berpikir ya, aduh di sana susah dia mesti makan makanan babi gitu. Sementara di rumah bapakku para karyawannya gitu makan dengan enak. Aku pulang ah, biar masih bisa makan makanan yang enak. Itu tujuannya. Bukan karena, aduh aku kangen bapak gitu ya. Tapi akhirnya kan bapak luar biasa loh. Ya, ketika disambut dengan luar biasa, baru si bungsu itu ngomong, waduh, aku berdosa ini kepada bapak. Bapak ini luar biasa. Masih loh, menunggu, menanti gitu. Dari jauh dia sudah dikejar, dipeluk. Gitu. Betapa luar biasanya. Dan itu sebetulnya yang diharapkan gitu ya. Kita selalu berharap orang itu balik. Orang itu balik. Jadi kemarin juga rame banget ya di grup tempat saya
grup WA ya. Itu kan saya cerita ada satu yang ateis ya. Aduh selalu begitu. Kemarin nyerang terus. Kemarin nyerang terus. Dan kemudian eh, makin lama makin konyol gitu ya. Makin lama makin konyol. Karena ketika ditanya, sebetulnya kamu percaya nggak bahwa alam semesta ini ada penciptanya? Kemudian dia ngomong, ya sangat masuk akal gitu. Ada penciptanya. Tapi buat saya pencipta itu bukan Tuhan. Wah, saya bilang ini pokoknya. Kalau sudah pokoknya itu berat. Pokoknya bukan Tuhan. Begitu ya. Dan kemudian dia ngomongnya kemudian ngawur ya. Ngapain saya harus menyembah Tuhan Yesus? Emang Tuhan Yesus tahu masalah COVID, tahu masalah virus, tahu masalah ini, tahu masalah itu ya. Jadi saya melihat, aduh, ini sudah dinubuatkan ini. Akan ada orang-orang pencemooh-pencemooh, pengejek-pengejek dari zaman begini nih. Saya bilang gitu. Cuman yang saya sedih adalah apa? Kok teman saya ya? Saya bilang gitu aja. Saya ngomong di grup itu. Saya sedih kenapa teman saya yang harus menggenapi nubuat ini gitu. Wah, terus teman-teman yang lain bilang, sabar, masih ada kesempatan bertobat. Gitu ya, masih ada kesempatan bertobat. Ya, ini masih hidup, masih ada kesempatan bertobat. Yang terakhir, ini slide terakhir ya. Jadi kita bicara kemudian empati. Ada tiga kali sebetulnya ya. eh, Tuhan Yesus menangis begitu. Tapi ini ketika Lazarus meninggal, kemudian Marta dan Maria menghadap ya mengundang Tuhan Yesus, dikatakan di ayat ini, ayat terpendek begitu katanya ya. Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Luar biasa ayat ini, ayat menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu manusia 100% ya. Dia betul-betul menangis dengan penuh empati akan saudaranya yang meninggal begitu ya. Kalau dia tahu tenang aja ya, karena kan bukan drama ini. Oh, tenang aja, dia nggak mati kok. Saya bisa bangkitkan, nggak perlu sedih. Ya, dia nggak menangis gitu, nggak punya rasa empati gitu. Tapi dia manusia 100%, dia menangis ya. Nah, orang egois itu nggak pernah meminta maaf dengan tulus gitu ya. Hanya orang-orang yang punya empati yang bisa meminta maaf dengan tulus. Nah, orang-orang yang tidak pernah meminta maaf dengan tulus, bahasa Inggrisnya itu bagus karena apa? Ada dua kata sorry gitu ya, tapi maknanya dalam. They say sorry without feeling sorry. Ya, mereka meminta maaf tanpa perasaan eh, menyesal, ya gitu ya. Tanpa perasaan menyesal sama sekali, ya. They just say sorry without feeling sorry. Orang-orang yang nggak punya empati gitu. Dengan mudahnya dia melakukan kesalahan dan sekedar ngomong sorry. Dia melakukan kejahatan dan kemudian ngomong sorry. Tanpa dia berpikir bahwa mungkin apa yang dia lakukan itu menyakiti hati orang itu. Dan orang itu akan terluka begitu. Dengan mudah orang mengucapkan kata-kata yang menyakiti dan sorry. Gitu. Padahal kata-kata itu menancap seperti paku. Ya, yang akan terus melubangi. Nah, tanpa empati kita tidak bisa meminta maaf dan juga tidak bisa memaafkan. Maka kita belajar lagi bagaimana kita meneladani Tuhan Yesus dengan ketulusan yang mulia Tuhan Yesus gitu ya. Ketika dia mengampuni. Apakah kita mau belajar mencuci kaki seperti Yesus mencuci kaki murid-muridnya dengan tulus, dengan kerendahan hati? Atau belajar mencuci tangan seperti Pilatus? Sama-sama mencuci ya. Dulu sempat ada tuh gerakan
Waduh, saya masih ingat tuh gereja lama tuh, masih sempat kita retreat gitu ya, terus kemudian kita saling mencuci kaki, ada orang tua kita cuci kaki gitu ya. Apakah ya kemudian membentuk jemaat itu untuk punya kerendahan hati seperti Tuhan Yesus? Ya belakangan nggak juga ya, karena perpecahan terjadi di mana-mana akhirnya. Dan akhirnya saya mau tutup dengan ayat ini ya. Kita sering sekali baca ayat ini. Dan ayat ini punya makna yang begitu dalam ya. Matius 25 ayat 34 sampai 40 kalau mau baca. Tapi saya saya kutip dari salah satu ayat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kita bicara bagaimana ya kita bisa mengerti perasaan Bapa, bagaimana kita pengen menyenangkan hatinya Bapa, bagaimana kita pengen seperti Tuhan Yesus yang diperkenan oleh Bapa. Ya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan Yesus berkenan karena Tuhan Yesus tahu persis bagaimana perasaan Bapa. Nah sekarang bagaimana kita memahami perasaan Bapa dan menjaga perasaannya jauh dari kepura-puraan, semuanya berdasarkan ketulusan. Kalau ada yang salah kita minta maaf juga dengan serius, kita minta ampun dengan serius, kita bertobat juga dengan serius, kita hidup, pengen hidup kudus dengan serius, sebisa mungkin kita lakukan itu berapapun harga yang harus dibayar, kalau memang kita mau seperasaan dengan Tuhan. Kalau kita memang mau membuat siklus kepahitan, siklus kebencian, siklus kemarahan, siklus eh, sakit tadi ya, itu bisa diputuskan. Dan kita bisa menjadi agen-agen perubahan yang membawa kemuliaan Tuhan yang bisa dipancarkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di dalam gereja, tidak hanya di dalam lingkungan ibadah, justru di dalam lingkungan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Amin, teman-teman. Yang diberkati bisa lambaikan tangan. Ya. Siapa yang masih ingat teman-teman judulnya malam ini apa? Bisa buka mic. Perasaan dengan Tuhan. Yes. Ya, seberasaan dengan Tuhan. Oke. Kira-kira teman-teman ada nggak yang mau bertanya atau bisa eh, menarik eh, hubungan seperasaan dengan Tuhan dengan penjabaran materi tadi? Bapak Tadus juga bisa, silakan. Teman-teman yang lain bisa menarik sebenarnya hubungan dari judul tadi dengan pembahasan tadi seperti apa? Ada nggak yang bisa? Atau mau kasih pertanyaan silakan. Mira silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dengan tema seperasaan dengan Tuhan. Artinya kita memiliki pikiran dan perasaan dengan Kristus. Mengenai tadi slide yang kalau tidak salah slide yang kedua, uh, tentang orang yang diampuni akan mengampuni.
Terus di bawahnya lagi tentang kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita tidak akan ditolak, namun diperdamaikan. Uh, saya mau tanya sedikit tentang bagaimana kalau dalam kehidupan seseorang, ketika kehidupannya baik-baik saja atau tidak mengalami kesulitan, terus tiba-tiba uh, ia mengalami masalah atau mengalami penderitaan dan uh, orang tersebut memakai itu kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan supaya ia dipulihkan atau ia diperdamaikan. Apakah orang tersebut melakukan itu dengan syarat atau ketentuan untuk melakukan syarat atau suatu hal keharusan untuk dekat dengan Tuhan? Bagaimana dengan uh, orang tersebut terus bagaimana apakah Tuhan uh, mau memulihkan keadaannya karena firman Tuhan tadi menyatakan bahwa di 1 Yohanes 1 ayat 9. Terima kasih. Maksud Mira ini tadi apakah harus ada syaratnya ya? Ya Mira, mungkin seperti itu. Bahwa apakah harus ada syaratnya orang itu datang kepada Tuhan? Maksudnya gitu ya? Iya Bapak, kayak dia mengalami uh, sakit penyakit atau masalah, kayak kayak orang tersebut pakai itu kesempatan, pakai keadaan tersebut supaya dia dekat dengan Tuhan. Tetapi sesungguhnya hati tidak melekat atau tidak mau sungsung kepada Tuhan. Kayak ada syarat atau ada hal keharusan untuk dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Ya yang saya tangkap itu maksudnya dia tidak dekat sama Tuhan, Pak. Tapi tiba-tiba dia sakit atau lagi kekurangan, baru tuh cari Tuhan. Gitu. Silakan, Pak. Betul ya. Um, yang dimaksud seperti yang Pastor Lepri pahami, begitu begitu. Gimana? Yanti ya ceritanya ya. Mira, Betul, Mira. betul. Oh Mira ya. Betul begitu ya Mira. Jadi karena baik-baik saja, ya kan, dia nggak dekat dengan Tuhan, tapi ketika ada satu sakit penyakit atau ada masalah begitu, baru kemudian dia dekat dengan Tuhan. Em, terus kenapa gitu maksudnya? Bagus dong, ya kan bagus. Bagus karena Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk membuat orang balik begitu. Untuk membuat orang balik bisa dengan sakit penyakit, itu oke, selama orang masih balik, oke, good. Ya, Mira sudah monitor ya? Sudah bisa dengar Mira? Yuli, gimana Mira Yuli? Jaringan mereka agak terganggu nih Pak. Ini lag mereka nih, freeze. ya mungkin lagi. Tapi begini, apapun yang terjadi ya, ya, ada keadaan yang baik, ada keadaan yang buruk, tapi biasanya yang kondusif membuat orang dekat dengan Tuhan itu keadaan yang buruk. Dalam keadaan yang baik, ada orang yang makin mendekat, ada gitu ya. Dan saya termasuk yang mengalami itu, ya, saya termasuk yang mengalami itu. Jadi saya sampai dulu berpikir, aduh Tuhan tuh kalau menghukum saya itu dengan berkat. Tuhan menghukum saya dengan berkat. Kok bisa ya? Ya karena begitu saya dikasih berkat, saya tuh makin mendekat. Ya, saya nggak makin menjauh. Saya bilang, saya, aduh, siapa saya ini kok diberi bersayang sekali. Jadi justru nggak dicewer ya, tapi dikasih
berkat dan bersyukur. Seperti kita punya anak lah ya. Kita ngasih sesuatu yang kita anggap, aduh nggak ada apa gitu ya. Terus tiba-tiba si anak ini, terima kasih ya, Dedi, aduh dikasih begini. Wah betapa senangnya kita. Next time kita kasih lebih lebih bagus lagi gitu. Karena ketika dikasih dia bersyukur ya dengan luar biasa ya. Nah, tapi kalau kejadian-kejadian yang kadang-kadang bukan karena Tuhan yang mengadakan, dia sendiri yang mengadakan gitu. Dan kemudian dia jadi terjatuh kan hukum tabur tuai gitu. Dan hukum tabur tuai ini berlaku kepada siapapun, bukan cuma yang percaya kepada Tuhan. Hukum tabur tuai ini berlaku kepada siapapun, kepada yang tidak percaya pun Tuhan berlakukan. Dan ketika ada orang-orang yang balik ke Tuhan karena tindakannya yang bodoh, tindakannya yang bebal, ya, dan itu menjadi sarana untuk mendekat kembali kepada Tuhan, puji Tuhan. Tuhan bisa pakai segala segala sarana yang dia uh, izinkan gitu ya. Bahkan misalnya uh, ada dua orang penjahat yang disalib kan gitu. Yang satu balik yang kritis kematian gitu. Tinggal selangkah lagi mati, tapi bisa balik. Tuhan ingat aku ketika engkau menjadi raja gitu ya. Dan Yesus bilang hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bisa. Ya, jadi tidak ada kata terlambat. Tapi kemudian orang berpikir, oh kalau begitu nunggu ya. Sampai titik kritis hampir mati baru saya balik. Menunda pertobatan sampai titik kritis. Siapa yang tahu kamu masih sempat balik? Kalau nggak sempat balik bagaimana? Ya, jadi em, segala hal bisa diizinkan Tuhan untuk membuat orang balik. Karena memang kerinduannya semua orang balik. Ya, Tuhan ingin tidak ada satupun binasa. Oleh karenanya banyak sekali perumpamaan tentang sesuatu yang hilang dan kemudian kembali. Seperti apa domba yang hilang, ya kan? Anak yang hilang. Yang dipentingkan mana? Yang hilang. Yang 99 yang sudah aman, ya sudah aman ya. Tapi yang satu aja dicari. Jadi bersyukur sekali sebetulnya orang yang mendapat kasih karunia ditemukan lagi. Dan kalau orang sudah mendapat kasih karunia itu, dia sudah mengerti kebenaran. Dan meninggalkan itu sudah berat. Ya, kalau sudah bebal, tegar tengkuk itu berat sekali. Seperti bangsa Israel. Akhirnya satu generasi terpaksa dihilangkan. Karena tegar tengkuknya. Orang sudah pernah mengalami kasih karunia kurang apa lagi. Mujizatnya kurang apa lagi. Wah luar biasa ya zaman dulu. Sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Dia masih bisa loh. Masih bisa bersungut-sungut. Masih bisa dengan mudah melupakan kedahsyatannya Elohim Yahweh. Ya akhirnya ditumpas. Kalau enggak mungkin itu jadi siklus juga. Dia akan menceritakan kepada generasi-generasi di bawahnya bahwa mereka memberontak kepada Tuhan dan nggak apa-apa tuh misalnya gitu. Tidak menjadi hal yang baik. Ya semoga itu menjawab. Mira, semoga itu bisa menjawab ya Mira. Terima kasih banyak Bapak. Mira, betul tidak? Udah tadi sempat kamu kan keluar jaringan, maksudnya udah nangkap penjelasannya udah sesuai dengan pertanyaan Mira. Ya Bapak, tadi saya dengar hanya di akhir saja tentang yang Ya nggak apa-apa, tanya ulang aja kalau Iya, memang belum. kita berusaha memahami. saya ulang pertanyaan ini. Boleh, boleh, boleh.
supaya terjawab. Ya, baik, terima kasih. Saya langsung saja pertanyaannya. Ah, Duh, mana hilang lagi? Begini Mira, coba ketik Mira nanti di kolom chat. Ketik ya. Kita mau jawab dulu yang pertanyaan Yanti. Nah, di chat aja. Iya, pertanyaan Yanti. Terima kasih Bapak untuk materinya. Bapak, saya mau bertanya, ada banyak kasus di negara kita, orang yang berbuat jahat kemudian dipenjara dan waktu keluar. Apa ini maksudnya Yanti? Dan waktu keluar dia kenapa? Terus tetapi mengapa banyak yang melakukan kejahatan yang sama yang menyakiti banyak orang? Oh, tetap dan waktu keluar maksudnya ini keputus kak Yanti? Yanti monitor ya? Iya, maksudnya Iya. setelah bebas tuh. Orang nggak bertobat maksudnya. Setelah bebas dia masih melakukan yang sama. Gitu ya, maksudnya ya. Betul Yanti? Iya, Bapak. Jadi ada orang keluar, kemudian dia tidak bertobat, melakukan hal yang sama lagi, dia balik lagi ke sana. Namanya itu pesakitan ya, sakitan. Sakit lagi dia. Em, saya termasuk saksi mata ya atas atas kejadian ini, ya saksi mata atas kejadian ini. Kamu pernah dengar namanya? Di sini ada yang pernah dengar namanya John Kay nggak? Pernah dengar ya? John Kay ya. John Kay ini masuk Nusa Kambangan dan di sana bahkan sudah jadi seolah-olah kayak hmm, dianggap pemimpin rohani lah ya. Malah orang ngomong, waduh sudah bertobat jadi pendeta, orang bilang begitu kan ya, baca bawa firman dan sebagainya lah. Ya, beliau keluar dan terjadi kasus ya, kasus dan beliau harus masuk lagi gitu. Dan sebelum kejadian itu mereka sempat berkumpul di kantor saya gitu. Sehingga kalau lihat dari googling kasusnya John Kay sempat nama perusahaan saya muncul di situ karena mereka sempat berkumpul di perusahaan saya sebelum melakukan penyerangan. Nah, saya itu berpikir kalau kita bisa menyelamatkan anak-anak ini dari jalan dengan memberi mereka pekerjaan itu paling nggak kita bisa menyelamatkan gitu. Tapi ternyata tidak mudah. Orang yang sudah biasa hidup keras gitu ya dan mereka punya jiwa korsa namanya. Jiwa korsa untuk saling membantu bahkan dalam yang menurut kita, menurut kacamata kita ini tidak baik gitu. Tapi menurut mereka ini masalah harga diri harus dipertahankan. Dan karena spiritual leadernya itu Bung John Kay ya mereka support begitu. Akhirnya rame-rame lah semua masuk lagi ke Bui ya. Jadi orang-orang yang coba saya tarik dari jalan gitu ya, dari kehidupan yang keras untuk kerja jadi karyawan, ya akhirnya banyak yang kembali ya. Well, at least I have tried. Saya cuma begitu aja. Paling nggak saya sudah coba. Saya sudah coba. Tapi mereka akhirnya kembali ke jalan. Ya, kehidupan yang keras dan masuk bui lagi. Ya sudah, ya saya cuma bilang ya Tuhan kan saya sudah coba. Ya, Hmm,
Saya berharap mereka setelah keluar ya tidak lagi ya melakukan hal yang sama. Tapi memang hidupnya begitu, hidupnya keras. Mereka balik ya jadi debt collector lagi, ya nggak nggak bisa keluar betul dari pekerjaan lama gitu. Ya, itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Kenapa begitu? Karena ada banyak ini kompleks masalah begitu ya. Kompleks kenapa? Satu, orang yang sudah pernah berbuat kejahatan keluar tidak mudah mendapatkan pekerjaan karena orang sudah memberikan cap dia residivis misalnya begitu ya. Cap ya. Satu saat dia bisa melakukan lagi kejahatan sehingga banyak orang nggak percaya. Akhirnya apa? Dia kembali ke kubangan lama. Nggak ada yang mau nerima dia kerja kok. Satu itu. Yang kedua, nggak punya skill. Jadi ketika di dalam lembaga pemasyarakatan tidak dibekali dengan skill yang lain, ya supaya apa keluar bisa jadi montir kah, keluar bisa jadi tukang AC kah, atau enggak dibekali dengan hal-hal yang berguna untuk kehidupan yang lebih baik di luar daripada kehidupan di jalanan. Itu juga terjadi. Jadi kita juga nggak bisa 100% menyalahkan orang-orang itu. Ada sih yang memang bandel gitu ya. Karena itu pekerjaan yang relatif mudah. Nggak perlu skill, yang penting perlu keberanian, kamu bisa lakukan. Nah, itu akhirnya membuat orang terjerumus dan itu menjadi satu siklus tersendiri ya. Bukan siklus kepahitan, tapi itu memang siklus yang saya lihat em, terkait dengan pekerjaan yang membuat dia berada di situ terus ya. Termasuk misalnya apa? Pecandu ya, pecandu narkoba. Kenapa orang pecandu narkoba udah, apalagi namanya nama besar ya, artis gitu. Udah kena, udah masuk, keluar narkoba lagi, masuk lagi. Dan beberapa artis besar yang namanya kita tahu masuk beberapa kali gitu, kena lagi. Karena begitu sudah keluar, dia tidak keluar dari rutinitas bergaulnya dengan orang-orang itu lagi, dia kecemplung lagi. Ya kan? Ya harusnya keluar dari komunitas itu, sebab komunitas itu akan menarik dia seperti kembali ke Mesir, menarik dia kembali ke situ. Dan harus ada orang yang memang menerima untuk masuk di dalam komunitas yang baru. Kalau komunitas yang baru tidak ada yang bisa menerima, dia akan kembali ke komunitas yang lama dan dia akan terus terjerat di situ. Ya, Em, oke, semoga itu menjawab kenapa orang kembali lagi ya. Sudah bebal ya kan kata Pastor Levi. Oke, ini bagaimana ini Rida ya, Rida, bagaimana kita memiliki hati yang tidak akan tersakiti lagi sekalipun ada orang yang menyakiti kita atau berlaku jahat. Nah, dulu kita merasa tersakiti dan kita ingin membalas. Masalahnya kan begitu. Kalau kita merasa tersakiti dan kita nggak mau membalas, kita memahami bahwa membalas itu bukan solusi. Selesai sampai situ, kamu udah putus terhadap siklus itu. Yang menjadi masalah ada orang tersakiti masuk ke dalam siklus, dia akan menyakiti yang lain. Nah, ini yang problem. Ya. Jadi sebetulnya kalau dikatakan bagaimana kita memiliki hati yang tidak akan tersakiti lagi? Oh, kita nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa mengendalikan orang lain untuk tidak menyakiti kita. Anytime kita bisa tersakiti kok. Tapi ketika kita memberikan respon yang berbeda, itu baru. Yang membuat orang satu dengan orang lain berbeda itu adalah respon dia berbeda terhadap tindakan yang dikenakan kepada dia. Ya, kita nggak bisa mengontrol orang untuk tidak menyakiti, kita tidak bisa mengendalikan orang mau ngomong apa ke kita, orang mau memperlakukan apa ke kita. Tapi kita nggak akan balas kepada orang itu atau kepada orang lain karena orang itu terlalu kuat. Ya, kita nggak akan membalas kepada orang yang lemah. Kita nggak akan menindas mereka sebagai pelampiasan begitu, enggak. Dan selesai sampai di situ. Ya, jadi memang pemahaman kita dan malam ini kita diberi pemahaman. Kalau enggak, kita akan masuk. Kamu masuk ke dalam siklus kepahitan itu, atau justru dalam siklus pengampunan. Karena kita udah orang diampuni. Ya, kita ngampuni aja lah. Ya, Tuhan dia tidak tahu apa yang dia lakukan, Tuhan.
Ya, kita bakal mendoakan, kan begitu. Kita bisa bahkan mendoakan orang yang menyakiti kita. Semoga itu menjawab ya Rida ya. Yuli, dalam kehidupan seorang di dalam rumah tangga dia sudah menikah, sudah diberkati, tapi wah ini memindahkan ring tinju ke dalam rumah tangga ya. Jadi perkelahian fisik ini ya. Ini mestinya dilatih untuk terjun di UFC atau MMA lebih cocok ya. Jangan di rumah ya. Minum mabuk ya melawan fisik dan istrinya. Bagaimana supaya menciptakan rumah tangga yang damai sejahtera? Ini berat ini ya. Kalau sudah salah milih ini memang berat ya. Kadang-kadang orang itu kalau sudah cinta itu kan bahaya tuh, katanya gitu ya. Kalau orang terjatuh cinta, kayak kambing serasa coklat, udah di luar daripada logika ya. Nah ini kan parahnya banyak orang yang berpikir bahwa nanti kalau sudah menikah, orang itu bisa berubah. Nah, orang itu menikah, orang itu berubah bukan karena pernikahan kok, ya kan? Dia membawa masalah ke dalam pernikahan. Lah, padahal pernikahan itu seumur hidup, ya kamu mau menciptakan keluarga di mana surga ada di dalam keluarga begitu, atau neraka ada di dalam keluarga itu kan pilihan sebelum menikah. Maka bahkan kita beberapa kali diingatkan menikah itu bukan sesuatu keniscayaan kok. Kalau kita nggak pernah bisa menemukan jodoh yang tepat yang bisa memastikan bahwa orang yang kita nikahi adalah orang yang layak menjadi orang tua bagi anak-anak kita, bahwa dialah orang yang layak yang bisa membawa kita mendekat lebih dekat kepada Tuhan. Nggak usah menikah malah. Sampai begitu, ngapain gitu? Kalau menikah itu bukan menciptakan surga sementara gitu ya dalam rumah tangga, tapi justru membawa neraka di dalam keluarga. Ya, sudah salah dari awal gitu. Tapi apa yang sudah terjadi? Kalau sudah terjadi gimana nih pertanyaannya? Ya, kalau sudah terjadi di dalam rumah tangga, kamu membawa petinju ke dalam rumah tangga yang nggak hanya berkelahi di ring, tapi juga di dalam rumah. Em, Kalau tidak bisa di apa namanya diperdamaikan di dalam lingkungan keluarga, yang biasanya ya kalau saya sarankan sih, ada nggak orang yang dia hormati, yang bisa didengar nasihatnya oleh suami itu yang suka main pukul misalnya. Kalau nggak ada, daripada kamu dipukulin terus ya mungkin sementara waktu menyingkir. Itu aja, sementara waktu menyingkir. Daripada jadi sangsak hidup gitu ya, bulan-bulanan digebukin, lebih baik menyingkir. Sampai kemudian mungkin satu titik ketemu lagi dan ngobrol baik-baik ya. Oke, kalau mau ngobrol baik-baik, berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi, ya bisa dicoba lagi begitu. Sebab nggak mudah loh ya, orang merubah temperamen dalam waktu singkat itu nggak mudah. Jadi ya prihatin lah. Saya kalau begini kan prihatin karena banyak orang kalau udah menikah itu mungkin udah dikasih tahu, dinasihatin sama orang tuanya jangan menikah sama itu. Itu orang itu, aduh, gayanya itu eh, seruduk sana seruduk sini ya, sering tuh berkelahi di sana berkelahi di sini gitu. Terus ya namanya udah cinta ngeyel gitu kadang-kadang ya, bandel juga tetap maksain. Tapi saya sudah cinta Pak, tapi saya sudah cinta Bu, mau gimana ya wes. Akhirnya menikah, ternyata tidak bisa mengendalikan suaminya gitu, tetap aja berangasan, tetap main pukul, di luar main pukul, di dalam rumah main pukul. Kasihan apa kalau kamu punya anak-anak yang dipukulin gimana? Terus terjadi pain cycle tuh. Anak yang dipukuli, dia tersakiti satu saat ketika dia bertumbuh besar, dia meniru teladan bapaknya, bukan meniru teladan Tuhan Yesus.
ikut gebukin orang udah gitu ya. Atau satu saat dia bisa berkelahi dengan bapaknya gitu, karena dia merasa udah kuat. Ah, itu sudah tambah kacau ya. Maka ya coba aja kalau memang masih bisa dinasihati. Kalau orang Papua seberapapun berangasannya masih sangat hormat dengan pendeta ya. Kalau saya dengar banyak cerita itu masih masih nurut itu kasih tahu. Nah, susahnya kan kalau sudah nggak ada orang yang bisa dihormati oleh si suami itu, siapa yang bisa dihormati? Ya dia akhirnya nggak bisa menerima nasihat dari siapapun. Kalau nggak bisa menerima nasihat dari siapapun, terus gimana? Siapa yang mau bisa bisa memberikan eh, apa namanya nasihat yang baik gitu? Semuanya ditolak. Ya mending saran saya karena ini menyangkut keselamatan ya nyawa gitu. Kalau sampai udah begitu udah menyangkut nyawa, mending ya menyingkir sementara waktu berpisah. Bukan bercerai ya, berpisah. Nah, di dalam kekristenan nggak ada kata perceraian. Resikonya begitu. Oke, Ini semoga. ini Yuli udah bimbingan pranikah atau pertanyaannya? Ya, mungkin Eh, ya. Saya ini nggak tahu. Jadi udah kejadian, aduh menikah dengan bayangan tinju. bayangan saya mungkin Pak Tadus yang tanya tuh pertanyaan atau Pak Daniel. Ini Yuli yang tanya. Kenapa? Oh iya, dia langsung klarifikasi. Oke, cek cepat biar kita baca. Oke, ini tadi mengulang ya Mira ya. Pertanyaannya diketik nih dia. Ya. Kehidupan baik-baik saja. Kehidupan yang baik-baik saja bukan kehidupan yang kondusif untuk dekat dengan Tuhan, katanya begitu ya. Makanya banyak orang yang kalau sudah semuanya itu terpenuhi ya, orangnya sudah sehat, duit banyak, keluarganya semuanya baik, itu kadang-kadang jadi nggak menempatkan Tuhan pada porsi yang tepat ya kadang-kadang begitu. Tapi justru dalam kondisi yang banyak masalah, banyak penderitaan, oh itu situasi yang kondusif untuk dekat dengan Tuhan. Nah, terus dikatakan begini, kalau sakit penyakit, kemudian dia mendekat kepada Tuhan supaya Iya, hidup. maksudnya ini apa tuh? Jadi dia cari Tuhan ada motivasinya. Ya, seperti dekat dengan Tuhan, kayak ada isyarat atau ada syarat lah ya, motif. Iya, motif. Pengen sembuh lah misalnya gitu, maka dia dekat dengan Tuhan gitu kan ya. Kalau udah sembuh dia nggak dekat lagi gitu ya. Bagaimana itu ya? Ya, ya manusia banyak yang begitu. Ya, manusia banyak yang begitu. Ingat Tuhan kalau dalam kondisi membutuhkan Tuhan. Ya, ingat Tuhan dalam kondisi membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan Tuhan kalau ada situasi atau posisi atau kondisi yang dia tidak bisa lagi berharap kepada manusia. Baru dia cari Tuhan. Dalam kondisi dia masih bisa berharap kepada manusia, biasanya dia nggak cari Tuhan. Kalau udah kepepet, ya udah tersudut, nggak bisa kemana-mana, baru dia cari Tuhan. Yang bisa mengendalikan diri dia, ya dia sendiri. Kita nggak bisa mengubah orang itu kok ya. Jadi kita berharap dengan banyak pengalaman hidup ketika dia terpojok, dia tersudut, nggak bisa kemana-mana lagi dan dia cari Tuhan. Pada akhirnya dia menyadari bahwa Tuhanlah segala-galanya. Kita berharap orang itu begitu. Pada satu titik dia betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kebahagiaannya cuma Tuhan akhirnya. Tidak ada yang lain. Dia bisa sadar bahwa uang tidak bisa memecahkan masalah. Selama uang masih bisa memecahkan masalah, maka Tuhan, yaitu uangnya itulah Tuhannya. Selama ada orang kuat yang dia masih bisa pegang dan bisa selalu diselamatkan oleh orang kuat ini Tuhannya.
Tapi ketika semua tidak bisa menolong dia, dan dia hanya bisa meminta tolong kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, kita berharap orang itu kemudian sampai pada satu kesimpulan, tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Tapi kalau kemudian dia balik lagi, ya kita juga nggak bisa apa-apa. Ya, karena toh keputusannya kembali ke orang itu kok. Kita berharap nggak seperti itu. Ya, kita berharap nggak seperti itu. Ini kan sama seperti bolak-balik kita sampaikan banyak yang cari Tuhan karena roti. Ya, bukan mencari hatinya Bapa, tapi mencari tangan gitu, mencari berkatnya. Padahal kalau sudah dapat Bapa itu dapat segala-galanya. Ya, oke. Mas Yandri, mohon izin mau bertanya dari bahasa orang egois itu tidak pernah meminta maaf ya dengan tulus, ya, tidak pernah meminta maaf dengan tulus. Ya. Bagaimana cara atau komunikasi seperti apakah yang kita sampaikan kepada mereka agar sadar akan perbuatan mereka? Kita juga nggak tahu. Siapa sih yang bisa tahu? Kita kan nggak bisa menghakimi. Orang itu sebetulnya tulus atau tidak juga nggak tahu. Ya, nggak tahu. Cuman kita berharap gitu ya. Orang itu meminta maaf ya tulus. Kita berharap seperti itu. Kemudian dia melakukan lagi dan dengan entengnya dia minta maaf gitu lagi dia. Melakukan lagi dan entengnya dia meminta maaf. Ya kita hanya berharap satu saat dia meminta maaf dengan tulus. Ya, tipsnya apa? Triknya apa? Orang minta maaf kan nggak bisa disuruh. Orang yang disuruh minta maaf itu artinya tidak dengan tulus. Dan kita sering ya, di sekolah, anak-anak kita kalau berkelahi, ayo mau minta maaf, sana salaman. Ya, itu kan disuruh. Dalam konteks mengajar, oke, karena kita mengajari anak-anak supaya kalau kamu salah ya kamu minta maaf. Itu menjadi golden rules. Ya, salah ya minta maaf. Kamu mau perlu bantuan ya minta tolong. Itu kan. Hal-hal yang sederhana memang harus diajarkan dari kecil sampai akhirnya ketika besar itu menjadi satu refleks bahwa kita nggak usah disuruh, kita akan minta maaf. Ya, ditulis kan kalau kata ke Indomaret ya, selamat datang di Indomaret, dikasih SOP-nya, namanya Standard Operating Procedure ya, senyum sapa salam ya, selalu kamu ngasih salam begitu. Berharap satu saat sudah nggak ada lagi itu orang selalu menyapa senyumnya dengan tulus ya, untuk melakukan seperti itu. Kadang kan kesel ya kita ya, dia ngelihat kita aja kagak. Waktu kita masuk, dia melakukan sesuatu, dia ngomong begitu spontanitas tanpa melihat kita, nggak menghormati kita sebetulnya. Nggak dengan tulus dia menyapa kita, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja gitu ya. Lihat kita aja nggak gitu ya. Tapi kita berharap, yang punya toko, yang punya Indomaret dengan menerapkan SOP itu berharap satu saat spontanitas itu keluar dari hati. Ya, Em, jadi ya nggak bisa kamu nyuruh orang, kamu yang tulus dong, minta maafnya, ya. Wong tulus kok disuruh. Kalau disuruh bukan tulus gitu ya. Jadi memang ini perlu perlu waktu dan itu harus dari orang itu sendiri. Ini dari dalam keluar, nggak bisa dari luar ke dalam. Dari luar orang nyuruh-nyuruh dia untuk melakukan sesuatu dengan tulus. Nggak bisa, itu harus dari kesadarannya pribadi. Gitu. Ya, uh, jadi itu melihat, oh itu ya Yuli tadi ya, yang orang tinju ya di rumah ya. Saya melihat kenyataan ada di kampung ya. Ya memang begitu. Ya, saya mengalami itu, saya mengalami itu. Di keluarga saya mengalami itu. Di, oh ya kurang apa, Pak? Ayah saya suka bela diri gitu ya. Kalau sansak yang isinya pasir, pasir itu udah dipukulin tuh sampai jadi kayak batu. Ya, jadi nggak usah pakai cincin begitu. Ini knuckles ini udah kayak cincin gede-gede banget gitu ya, udah hitam-hitam gitu. Udah biasa mukulin sansak, mukul istri gitu. Gebrek, waduh ya langsung segede ini gitu ya.
Kita kalau digampar, jebret, birunya seminggu. Ya, itu terjadi. Ya kita mendoakan aja. Ya, kita nggak bisa apa-apa. Karena yang bisa bertobat dengan sungguh kan orang itu, bukan orang lain nyuruh-nyuruh orang itu untuk bertobat. Itu bisa menjadi kamuflase semata ya, nggak tulus. Oke, ada yang terlewat nggak? Iya, maksudnya Yuli itu bukan Yuli tadi ya. Saya pikir kan udah pembimbingan pramuka. Jadi dia bilang dia lihat di kampungnya ini. Kaget pertanyaannya itu. Tapi Ya, menarik ya, dari hampir semua pertanyaan ini bertanyanya mengenai orang lain. Kecuali Rida, ya. Rida nanya gimana ya kalau kita sakit hati, gimana supaya tidak sakit hati lagi. Gitu. Yang lain nih ini pengamat. Pak, saya lihat ini begini. Nggak apa-apa juga sih. Cuman sayang aja dari aku dengar tadi materinya itu pain cycle ya. Eh, kalau mau ngomong lebih ini ya. Kalau maut itu menjalar, ya pain itu menjalar gitu ya. Harusnya pengampunan juga menjalar. Tadi ya, sebenarnya Pak Roni tuh bawa ke situ. Gimana supaya dalam hidup kita itu. Nah, jadi yang agak berhubungan pada pertanyaan Rida. Kalau kita sakit hati, gimana ya supaya nggak sakit hati lagi? Itu yang bagus itu pertanyaan, bukan bagus, relevan ya, sesuai sama konteks. Nah, saya ingin karena itu penting, saya suka di situ. Saya suka pertanyaan begitu. Karena banyak di antara kita yang bergerak karena sakit hati. Gitu. Banyak aktivitas kita itu. Tadi Pak Roni udah jelasin itu kan. Banyak orang bergerak karena akibat dari perlakuan orang lain. Tadi itu eh, saya saya berbicara dengan seseorang dan kemudian saya sampaikan bahwa ada perubahan besar ketika Yesus datang dan perubahan itu disebut oleh Yesus perintah. Saudara kalau perhatiin Yohanes 13 ayat 34, Yesus bilang ini perintah baru. Benar-benar perintah baru loh. Jadi perintah baru di situ yang dikatakan adalah hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi dia kasih tahu seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, dulu perintahnya kan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ada orang yang mengasihi dirinya itu tentu saja orang punya standar beda-beda gitu. Nah, ini ada role modelnya. Nah, langsung nyambung dulu dengan sakit hati ya Rida, karena aku lihat dari muka Rida ini ada tanda-tanda kan, baru tanda-tanda loh ya. Ya, sebenarnya supaya kamu mulai senyum sebenarnya ya. Karena ada kamu akan ber apa? Ada kamu Seri-seri kita tidak engkau tidak tidak akan berbuat baik. berseri-seri kalau engkau sedang berbuat baik, gitu. Pasti kamu berseri-seri kalau kau sedang merancangkan yang baik, gitu. Ya. Nah, bagaimana supaya nggak sakit hati? Nah, itu hubungannya dengan kelegaan yang kita pernah bahas. Perempuan Samaria yang di sumur itu harus ketemu dengan sumber mata air itu. Harus, gitu. Karena orang akan sakit hati kalau apa coba? Kenapa orang sakit hati? Karena dia butuh sesuatu, butuh tati tayang. Ya, bahasa Pak Daniel. Tapi bahasa anak sekarang bucin. You bakal sakit hati kalau lu bucin. Ya, itu betulan. Butuh perhatian. Coba Anda tidak butuh itu. Enggak akan. Nah, ya makanya jangan ingini apa-apa dan siapa-siapa. Dan bagaimana-bagaimana pasti Anda tidak luput dari sakit hati. Betul itu. Ya, jadi tipsnya gitu, Rida. Ya, jangan butuh diperlakukan, jangan jangan butuh apa-apa sehingga hatimu jadi kecut karena tidak ada ini, hatimu jadi tawar karena tidak ada ini. Atau butuh siapa-siapa karena kau butuh perhatian, butuh cinta, butuh sayang. Lupa iya butuh cinta, cintanya Yesus cukup toh. Gitu. Ya, tadi Pak Roni bilang kan, kalau Tuhan udah punya Bapa ya dia segala-galanya. Gitu. Itu hanya satu jalan, hanya ada satu jalan dan Yesus yang memperkenalkan jalan itu.
Ya, datanglah kepadaku, kan Matius 11 ayat 28. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, itu khotbah Petrus pertama tuh. Dia bilang, aku berdoa supaya kamu, katanya, mendapatkan waktu kelegaan itu. Karena dia tahu, dia dapat itu. Jadi Rida, supaya tidak sakit hati atau kita semua itu, jangan butuh apa-apa dan siapa-siapa. Tapi karena kau udah ketemu dengan Yesus. Nah, dia beri air kan, yang membuat wanita itu tidak haus lagi. Dan bukan hanya itu, menjadi mata air. Mata air. Apakah kita ini bisa tahan dari semua itu? Tidak bisa, karena kita masih ada natur keinginan nafsu duniawi yang ada dalam daging. Gitu. Ya, saya selalu loncat ke sini ya. Makanya waktu kita perjamuan kudus kita bilang gini ya. Ujilah dirimu, kamu harus mengakui bahwa ini adalah tubuh Tuhan. Itu penting sekali. Karena di tubuh itulah semua hukum Allah menghukum dosa di dalam tubuh itu. Sehingga genaplah bagi kita bahwa ketentuan dakwaan terhadap semua dosa itu dijatuhkan di dalam tubuh ini. Gitu. Ya. Tuis ini. Sehingga kita menerima kelegaan dari situ. Itu juga nyambung Rida dengan penjelasan Yesus bilang, sukacitaku kuberikan kepadamu. Jadi sukacita Yesus. Nah, kita harus pelajari kenapa Yesus bersukacita. Karena itu yang diberikan kepada kita. Sebagaimana dia dikasihi Bapa, dia mengasihi kita. Seperti itulah kita harus mengasihi orang lain. Gitu. Itu bagus pertanyaan kamu itu. Karena banyak orang yang lari mencari dunia lain. Ini hari ini saya juga ngobrol dengan teman-teman STTE ya. Mereka balik dari rehabilitasi narkoba. Rupanya ada 5 akar dari masalah-masalah kenapa orang menggunakan narkoba kan. Ya pelarian. Semuanya pelarian. Dia tidak ketemu jalan, istilahnya itu ini. Sweetest addiction. Gitu. Dia tidak ketemu yang namanya candu yang termanis. Sehingga 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 daun ganja yang jadi termanis lari ke situ, ya gitu. Jadi kalau kita tidak ketemu dengan yang termanis dalam hidup kita, ya udah pasti cari gula yang lain. Oke, itu kuncinya, Rida. Yuk harus ketemu judul lagu yang bilang Yesus yang termanis buat jiwaku. Harus ketemu, bukan hanya di mulut tapi sampai ke dalam relung hati. Jadi walaupun Kakak Yanti kasih kata-kata yang berpedang dua, kamu bilang, Yesus yang termanis. Ini contoh saja Yanti ya, saya tidak. Ya, gitu. Ini di kita semua itu kita sering mendengar ya, jangankan teman-teman yang ini ya, kita di dunia marketplace profesi aja tuh, kata-kata orang itu bukan menyakiti secara kosakata, tapi secara diplomatis, gitu. Secara politis itu menyinggungnya itu, gitu. Nah, kalau saudara tidak butuh siapa-siapa, tidak butuh pengakuan siapa, cukup Tuhan saja yang termanis. Saudara tidak perlu sweetest addiction, nggak perlu candu-candu yang manis yang lain, gitu. Itu harus memang masuk situ dan hanya Yesus yang kasih itu. Itu memang luar biasa. Saya juga tidak tahu sampai hari ini, hanya saya tahu itu. Ya. Dan setelah saya cek dunia-dunia luar tuh, buka jendela-jendela, dong orang memang tidak punya. Nggak punya. Itu luar biasa. Jadi bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, itu. Ya. Jangan pernah. Nah, sementara si iblis pakai itu. Karena orang lain nggak tahu, iblis pakai itu. Luar biasa pakainya. Ini waktu sudah ini, saya loncat sedikit ya ke Yuli tadi. Siapa tahu benar-benar ya, benar-benar bukan orang lain. Mungkin diam-diam ada bimbingan pranik. Gini nih, Yuli. Gini. Ada menarik. Kebetulan semua saya bahas tadi nih, Pak Roni. Saya bimbingan sama seseorang gitu ya, yang pelayanan. Bicara mengenai keluarga. 1 Korintus 7 itu penting sekali, saudara. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai 16 bicara mengenai perkawinan, saya singkat saja di situ.
seharusnya kita itu seperti saat kita dipanggil. Jadi kalau kau belum punya istri, belum punya suami, begitulah. Hanya Paulus tak beristri. Harusnya begitulah. Tapi kalau kau tak bisa tahan nafsu, kawinlah. Gitu. Intinya begitu, singkat begitu, saudara. Nah, tapi ayat 17 sampai 35 itu, 36, itu luar biasa kata-kata itu. Itu di situ nasihat yang bukan hanya perkawinan. Tapi karena topiknya tadi perkawinan, ada yang menarik di situ. Jadi gini, kalau memang harus beristri, itu, maka orang yang beristri atau bersuami, tapi tidak ada kata bersuami di dalam 1 Korintus 7, yang beristri seolah-olah tidak punya istri. Seolah-olah tidak beristri. Nah, itu penting sekali. Wah, saya bilang, nah, kemudian dibawa yang menangis seolah-olah tidak menangis, yang gembira seolah-olah tidak bergembira. Yang menarik di situ, yang menggunakan sesuatu seolah-olah tidak menggunakannya, yang membeli sesuatu seolah-olah tidak memiliki. Jadi saya lihat paradigma yang luar biasa. Nah, saya jelaskan ini, orang yang datang ini tadi itu belum sempat dia curhat, dia langsung bilang ini yang saya cari. Menarik juga. Dia belum bertanya apa-apa. Tapi Roh Tuhan udah tuntun saya kan untuk bicara. Dia harus nih. Ya. Ada yang menarik di situ, saudara ya. Ada 3 kata. Waktu ini itu adalah waktu yang darurat. Dan waktu darurat itu adalah waktu yang singkat. Dan waktu yang singkat itu ada waktu sisa di dalamnya. Luar biasa nggak, saudara? Ini adalah, sekarang ini adalah waktu yang darurat. Dan itu bicara waktu ini singkat, itu ditulis semua di ayat 1 Korintus 7 itu. Nanti saudara baca. Saya pikir ini luar biasa. Dan itu artinya waktu yang sisa. Jadi, Paulus mau bilang begini, orang yang punya istri, itu menyusahkan, atau punya suami, itu menyusahkan dirinya dengan hal-hal yang badani jadinya. Gitu. Dan akhirnya orang-orang yang beristri, ya urus istrinya. Gitu maksudnya. Jadi dia akhirnya tidak punya waktu untuk yang terfokus pada perkara-perkara Tuhan. Itu menarik di situ, saudara. Jadi yang saya mau katakan begini. Tadi itu Yulia, bagaimana membangun keluarga yang damai, yang hidup damai? Ya, satu, ya, saya jelaskan kalian sebenarnya kan, bahwa ya kalaupun beristri bersuami, seolah-olah tidak bersuami, seolah-olah tidak beristri. Itu artinya bahwa lari ke yang Rida tadi. Tuhanlah yang menjadi kebahagiaan dan kesukaanmu. Itu, memang itu kuncinya. Tidak ada jalan lain memang. Gitu. Jadi harus benar-benar Tuhan itu menjadi penguasa di dalam batin kita gitu. Gitu. Dan kemudian kalau melangkah keluar, yaitu Paulus sarannya begitu. Seolah-olah. Bahkan yang menarik gitu ya. Orang yang membeli sesuatu seolah-olah tidak memiliki. Itu. Jadi nggak mungkin marah kan kalau kesenggol motornya. Apalagi kalau ban motor satu hilang. Kan bukan punya kamu. Walaupun kamu yang beli. Gitu. Menarik nggak? Pasti dunia damai kan? Gitu. Jadi mau cari damai memang prinsipnya menarik sekali. Ya. Jangan. Jadi teman-teman esensinya ya. Jangan butuh apa-apa. Jangan bucin, jangan butuh tati tayang. Jangan butuh perhatian, maka kamu tidak akan sakit hati. Dan kalau begitu, ini lega. Hati ini lega. Yang kedua, walaupun saudara memiliki, ya, membeli sesuatu seolah-olah tidak memiliki. Gitu. Nah itu kan memang konsisten ya dengan Yesus katakan, barang siapa yang tidak dapat melepaskan dirinya dari segala sesuatu, ya tidak dapat belajar kepada dia, tidak dapat menjadi murid. Gitu. Dalam hal seperti itulah kita bisa bertumbuh dan kemudian belajar ya menjadi serupa dengan Yesus itu nanti dong di hari wisuda baru ketahuan. Tetapi sebelum untuk sampai ke sana ya perjalanannya adalah menjadi murid dan murid itu belajar. Ingat ya teman-teman, apa tujuan jadi seorang murid? Lulus. Oke, udah pintar, udah lulus ya. Ada orang yang jawab belajar. Wah, ya suka belajar di perpustakaan sampai 6 tahun di SMP. Ya, jadi murid itu harus jadi lulus. Jadi, nah, orang yang harus mau lulus butuh apa? Belajar. Enggak, kalau kau belajar tidak mungkin lulus. Coba belajar, mana mungkin? Ya?
perlu ujian, betul sekali. Iya, jadi ya ujilah dirimu gitu. Oke, itu aja dua topik yang saya tambahin, Pak Roni. Terima kasih, Bapak Hens. Ya, teman-teman yang lain ada yang punya pertanyaan sebelum kita tutup? Atau saya tutup dulu ya, karena udah jam 10, kita tutup dulu. Setelah itu kalau mau ada yang bertanya silakan ya. Oke, kita doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran yang sudah Engkau nyatakan bagi kami malam hari ini. Bagaimana kami memiliki perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, berkati hambamu yang terkasih, Bapak Roni, mentor kami malam hari ini yang menyampaikan isi hatimu kepada kami, menuntun kami di dalam setiap kebenaran malam hari ini. Pakai lebih lagi, dan Engkau berkati segala usaha, bisnisnya, kegiatan yang dilakukan setiap hari, Engkau yang menyertainya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih, Ya, Mas Roni. masih mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Pak Hens, saya izin Ya, pamit. ya. Terima kasih. Oke, bye-bye. Teman-teman, saya izin live ya. Oke. Teman-teman ada yang punya pertanyaan?